abad ke-6 berarti tahun 500-an. Tahun 500-an itu ada kitab dari Ibnu Samurah. Judulnya bukan Tobaqot Ulama Il Yaman. Tobaqot Fuqaha Il Yaman kalau nggak salah. Kiai Imad itu kan pernah menulis, kalau Ibnu Samurah itu seperti Gus Rumel tahu, itu tidak menulis satupun Ba'alawi. Kalau Kiai Imad di sana. Ibnu Samurah itu punya kitab 7. Satu lagi namanya saya lupa sebentar. Pokoknya ada yang judulnya itu Tarikh Ibnu Samurah atau sebenarnya itu tidak ada judul. Gitu. Terus ada satu lagi abad ke-6 itu namanya kitabnya Bahrul Ansab. Saya kaget Bahrul Ansab kan An-Najafi pernah bikin dan Al-Hawi, Ibnu Qudam, Ibnu Qudaimah kalau nggak salah itu juga bikin Musajar. Ternyata ketika sebuah kitab nasab itu dimutlakan tidak dikasih judul, maka seluruh ulama itu sepakat kalau mutlak disebut dengan Bahrul Ansab. Seperti kitabnya Fakhr Razi yang memang awalnya tidak diketahui judulnya apa, yang dipegang oleh Madirul Ja'i berjudul Asadul Ambarokah itu sebelumnya kan disebut dengan Bahrul Ansab. Secara kemutlakan kitab nasab itu disebut dengan Bahrul Ansab. Jadi abad ke-6 berarti 500-an itu ada Ibnu Samurah sama satu lagi saya lupa namanya, itu kitabnya berjudul Bahrul Ansab. Kalau Ibnu Samurah bukan di kitab Tobaqot Fuqaha Il Yaman. Kelihatan ya? Nah ini manuskrip yang saya dapat. Ini tulisan ulang. Ini abad ke-460 kalau untuk melihat sebentar. Nah, Madinatus Sona'ah, kitabnya seperti ini. Madinatus Sona'ah Yaman. Ini sekitar 480. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun kepercayaan kita, lebih yakin yang mana. Sebagai sesama orang Islam, kita tetap saling mendoakan dengan doa yang baik. Amin. Allahumma amin. Di konten sebelumnya saya sudah menyampaikan satu bocoran dari narasinya Gus Rumel Abbas. Nah, ini sesi kelanjutannya. Banyak yang bilang tunjukkan mana kitabnya. Nah, di bagian ini ya walaupun tidak utuh karena orang itu tahu di mana harus bicara secara utuh, di mana hanya cukup memberikan clue. Kalau sebatas di YouTube apalagi forumnya hanya ngobrol ya tidak perlu ditunjukkan semua. Cukup dikasih kisi-kisi saja. Nah, salah satu kisi-kisinya itu tadi. Misalnya tadi Tarikh Madinati Sona'ah Al-Yaman. Itu di abad kelima ya. Ini masih belum bicara kitabnya Al-Ubaidili. Ya jadi masih digiring-giring saja. Tetapi yang jelas manuskripnya ada, kitabnya ada. Yang lebih telak lagi adalah ketika bicara tentang Ibnu Samurah. Kiai Haji Imaduddin itu ngegas bahwa Ibnu Samurah itu tidak pernah bicara tentang Ba'alawi. Iya, karena kitab yang dibaca hanya satu, yaitu Tobaqotu Fuqaha Il Yaman. Hanya membaca kitabnya Ibnu Samurah Al-Jadi yang bicara tentang Tobaqotu Fuqaha Il Yaman. Ternyata Ibnu Samurah punya kitab setidaknya ada 7. Ada yang disebut dengan Bahrul Ansab, artinya kitab nasab yang tidak diberikan judul, yang dikarang oleh seorang ulama, maka menurut ulama nasab itu disebut dengan judul Bahrul Ansab. Kalau kita baca kitab misalnya Tobaqotun Nasabin, ya, lalu kita cari nama Fakhr Razi, di situ judul kitab karya Fakhr Razi ya, atau Imam Ar-Razi itu bukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tetapi Bahrul Ansab. Artinya apa? Pada waktu itu belum ditetapkan namanya apa. Lalu ketika ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Rajai diberi nama Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, Ibnu Samurah juga punya spesifik kitab nasab, tapi tidak diberi judul sehingga diberikan nama Bahrul Ansab. Kalau Ba'alawi tidak ada di kitab ya, Tarikh Madinah Tarikh Fuqaha Yaman, wajar. Kenapa? Karena tidak bicara nasab. Sementara yang spesifikasi bicara nasab ada. Kemudian ada juga kitabnya Ibnu Samurah yang namanya Tarikh Ibnu Samurah. Jadi ada 7 setidaknya. Bagaimana kita baca satu kitab dari seseorang lalu kita bilang orang ini tidak menyebut sama sekali. Kalau narasinya itu muqayyad, artinya terbatas, ya benar. Di kitab itu tidak ada. Sama dengan orang bilang, saya tidak makan sama sekali. Iya, waktu pagi. Jadi ada batasannya. Waktu pagi tidak makan sama sekali. Nanti siang makan. Malam makan. Atau saya tidak makan apa-apa. Iya, selama 1 hari. Kan lagi puasa. Malam dia makan. Bukan berarti tidak pernah makan seumur hidup, toh. Ibnu Samurah tidak pernah menyebut iya dalam satu kitabnya. Dalam kitab yang lain nyebut. Nah, inilah masalahnya seperti yang dibilang sebelumnya. Setiap ulama yang dibaca oleh Kiai Haji Imaduddin itu satu saja kitabnya. Jadi bukan Kiai Haji Imaduddin membaca satu kitab, tetapi memang menyebutnya satu kitab. Misalnya Al-Ubaidili yang disebut kitabnya hanya satu, Tahdhibul Ansab. Misalnya Al-Omari yang disebut kitabnya cuma satu, Al-Majdi. Misalnya Al-Fahri. Misalnya, jadi setiap ulama yang disebut itu cuma satu, Ibnu Toba, Al-Muntaqilah atau Labiyah. Lalu dipastikan ulama ini tidak pernah menyebut, termasuk ya Ibnu Samurah. Dibaca satu kitabnya Tobaqotu Fuqaha Yaman, tidak ketemu nama Ba'alawi, lalu diklaim Ibnu Samurah tidak pernah menyebut Ba'alawi. Iya dalam kitab itu.
Ini kan kesalahan berpikir sebetulnya ya. Kecuali sudah baca semua kitabnya Ibnu Samurah. Sementara saya kasih tahu. Sebetulnya Kiai Haji Imaduddin juga sudah menjelaskan bahwa itu As-Samarqandi itu merilis bahwa ada sebuah kitab di mana di takliknya itu, di catatan pinggirnya itu ada tulisan ittafaqu al-muhaqqiquna fi hadzal fan. Telah sepakat orang-orang yang tahqiq di dalam masalah ini, yaitu masalah nasab. Kabni Samurah disebut pertama. Seperti Ibnu Samurah sepakat bahwasanya Ahmad hijrah ke Hadramaut bersama putranya Abdullah. Jadi sebetulnya Ibnu Samurah itu sudah ada yang mengatakan, Ibnu Samurah itu menyebut bahwa ada putra putra Ahmad bernama Abdullah. Dan kalau kamu baca tentang Al-Janadi itu pernyataan bahwasanya Ibnu Samurah syaikhi, walaupun tidak bertemu tetapi adalah rujukannya. Laula ta'lifuhu lama allaftu syai'an. Kalau seandainya Ibnu Samurah tidak menulis kitab, maka saya tidak akan bisa mengarang apapun. Artinya tulisan Al-Janadi ini merujuk kepada Ibnu Samurah. Al-Janadi menyebut di situ Abdullah bin Ahmad. Berarti Ibnu Samurah yang mengajarkan itu ada di situ. Dibuktikan oleh Gus Rumail. Oh, kalau kamu bilang tapi itu kan tidak sezaman, pakai teorinya Kiai Haji Imaduddin. Kitab yang mendekati. Sekarang pertanyaannya, ya, Ibnu Samurah lebih dekat mana dengan Ar-Razi? Jangan Al-Janadinya. Al-Janadi ditolak kan karena setelahnya Ar-Razi. Ar-Razi cuma bilang 3. Al-Janadi ada nyebut nama Abdullah, ditolak. Karena setelah Ar-Razi bilang 3 tertutup semua pintu. Kalau Ibnu Samurah yang lahirnya di abad ke-6, wafatnya di abad ke-6. Jauh sebelum Ar-Razi lahirnya ya. Wafatnya juga sebelum Ar-Razi wafat. Sudah mengatakan lebih dulu ada Abdullah putra Ahmad. Terus kok ditolak pakai Asy-Syajarah? Itu kan namanya menelan ludah sendiri atau menelanjangi atau melawan kaedahnya sendiri. Apalagi ada kitab sebelumnya, Tarikh Sunnah itu. Kan lebih jauh lagi berarti ya. Bagaimana ini mau ditolak dengan Asy-Syajarah juga? Jadi ulama-ulama itu nggak sembarangan menulis. Kalau ada orang-orang sekarang yang merasa lebih menemukan data, butuh pembuktian yang ekstra. Tidak cukup dengan hanya membaca-baca saja ya. Harus ketemu dengan para ahlinya, ketemu dengan pakarnya, ketemu dengan nakib-nakib ya. Dengan orang yang kompeten di situ. Tidak kita menulis sendiri, membaca sendiri, langsung kita menjelaskan sendiri ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Sehingga kita menjadi tahu bahwa dalam kitab, misalnya dalam Samsud Dohiro juga dijelaskan bahwasanya ittafaqu al-muhaqqiqun. Ibnu Samurah menyebut Abdullah bin Ahmad hijrah ke Hadramaut itu sudah disebut dalam Samsud Dohiro, disebut dalam Nafa Ambariyah ya. Mungkin saya salah nama kitabnya ya, tapi As-Samarqandi. Artinya apa? Masa mereka itu asal omong kosong? Terus kita tidak temukan kitabnya, kita bilang mereka salah. Ternyata kitabnya ada. Kenapa bisa tidak ada di mata kita? Kita cuma baca satu kitab, yaitu Tabaqatul Fuqaha'il Yaman. Sementara Ibnu Samurah punya 7 kitab. Sama dengan kamu bilang anaknya Maman cuma Mukidi, karena kamu ketemunya cuma Mukidi. Kalau kamu nggak lihat anak Maman secara utuh, seumur-umur kamu hanya bergaul dengan Mukidi saja, sehingga kamu meyakini anaknya Maman cuma Mukidi. Maman tidak pernah punya anak namanya Mimin. Nah kan lucu ya, lucu. Buktikan dulu, pastikan dulu berapa anaknya Maman secara utuh, baru kamu bicara. Walaupun tidak pernah ketemu dengan Mimin, jangan bilang anaknya Maman cuma Mukidi, hanya karena kita kenalnya cuma Mukidi. Begitu ya sederhananya ya. Jadi apa-apa itu, kalau memang kita bicara keilmuan, maka benar apa yang dikatakan oleh Rais Am PBNU. Cari kitabnya, cari Mudzakarah Santri, cari, pasti ketemu. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kitab itu nggak dicetak? Kenapa kitab-kitab data-data primer, data-data sekunder tentang Ba'alawi itu nggak dicetak? Kalau kamu tahu bahwasanya yang meragukan nasab Ba'alawi ya orang-orang itu. Ulama-ulama itu nggak pernah ada cerita meragukan nasab Ba'alawi. Mereka nggak pernah tanya mana kitab primer, kitab sekunder. Kenapa? Karena ini nasab sudah masyhur. Bukan bicara Habib Bahar ya, bicara Ubaidillah. Itu nasab sudah dikenal, sudah dicap, bahkan oleh ulama dipuji-puji. Ajma' al-Ummah al-Muhammadiyah. Ajma'ah. Ini nasab terkenal sekali. Bahkan orang-orang nakib itu ada cerita Gus Somil itu heran kok bisa ada orang meragukan nasab Ba'alawi. Setelah ditanya-tanya, oh baca blogspot itu, kita pun tidak tahu ada blogspot seperti itu. Itu orang-orang tidak jelas ya, begitu kira-kira ya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.